Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dalam pengajian Sabtu pagi, dan semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita di hadapannya. Bapak, saudara-saudara rahimakumullah, dalam pekan-pekan terakhir ini kita diramaikan dengan pernyataan Presiden Prancis. Siapa namanya itu? Namanya aja susah. Macroni. Ingat Macroni panggang jadinya ya. Macron yang pada intinya membela kebebasan berpendapat menurut dia di Prancis atas terbitnya kartun Nabi Muhammad SAW yang diterbitkan oleh sebuah majalah, apa itu, Charlie Hebdo atau apa namanya itu, yang sebenarnya itu edisi ulang. Sudah pernah diterbitkan sebelumnya, diterbitkan lagi, disengajain. Lalu umat Islam di seluruh dunia marah. Nah, bahkan kalau di Timur Tengah, kita di Indonesia gaungnya kurang ya, tapi kalau di Timur Tengah gaungnya sangat dahsyat, yaitu boykot produk-produk dari Prancis. Karena itu senjata paling memungkinkan buat umat Islam memboikot. Lalu sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita kategorikan perbuatan itu sebagai sebuah perbuatan pidana, misalnya dulu kita di Indonesia ramai tentang penghinaan yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta waktu itu, Ahok ya, tentang penistaan agama. Apakah penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fikih? Ini secara fikih. Kalau secara undang-undang di negara kita sudah jelas ya, karena kita punya undang-undang tentang anti penistaan agama, sehingga Gubernur Jakarta Ahok waktu itu divonis oleh hakim, kemudian dinyatakan bersalah. Secara fikih menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apakah dipidana? Kalau kita membaca Al-Qur'an, misalnya pembunuhan jelas disebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl, al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian dalam hal pembunuhan ada apa? Ada qisas. Qisas itu didefinisikan oleh para ulama an yuf'alu alal jani bimisli ma fa'alahu alal majni alaih. Dihukum kepada yang melakukannya itu setimpal dengan apa yang dia lakukan. Tapi dalam hal qisas, pembunuhan, Allah Subhanahu wa taala memberi ruang memaafkan. Fa anta'fu khairul lakum, kalau kalian mau memaafkan silahkan. Maka di Timur Tengah, terutama di Saudi Arabia, kita dengar ada TKW kita yang dikisos, TKI kita yang dikisos, tapi ada juga yang dimaafkan. Saya dapat informasi bahwa sekarang itu masih ada 100 lebih, 120-an orang Indonesia yang ngantri untuk dikisos, hukuman pidana mati maksudnya. Tapi ada juga yang dimaafkan. Mengapa ngantri ini? Karena ada yang anak terbunuh, si A ini membunuh majikannya, anaknya masih ada yang kecil. Kalau ada anak yang masih kecil, ini ditunggu dulu sampai dewasa, nanti ditanya anaknya.
mau memaafkan pembunuh orang tuamu atau tidak. Itu hak anaknya masih ada, maka ditunggu. Kalau kata anaknya ya saya maafkan, maka tidak jadi dikes. Ini salah satunya ada orang Indonesia yang sedang menunggu sampai apa? Sampai anaknya ini besar. Kemudian di Al-Quran disebutkan pencurian. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dia apa? Dipotong tangan keduanya. Ada enggak pemalsuan? Orang memalsukan sertifikat misalnya, ada enggak? Kalau di Indonesia ini kan banyak banget nih pemalsuan gitu. Jadi ulama mengatakan hanya ada 6 perbuatan yang perbuatannya ditentukan oleh Al-Quran dan hukumannya ditentukan oleh Al-Quran. Pembunuhan, pencurian, perampokan, al-harabah itu perampokan, kemudian perzinahan, kemudian menuduh apa? Menuduh perzinahan. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'in fajliduhum 80 jaldah. Dan apabila ada orang menuduh orang lain berbuat zina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ini hati-hati ini. Jadi kalau ada orang menuduh berzina itu, yang menuduh tidak bisa membuktikan dengan 4 orang saksi. Saksinya bagaimana? Saksinya harus betul-betul melihat. Jadi kalau berzinahan itu saksinya melihat. Maka tidak ada dalam sejarah Islam ada orang dihukum berzinahan itu karena saksi. Yang ada karena ngaku. Ada wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Ghamidiyah, wanita itu kita tahu semua ceritanya. Karena tidak ada karena saksi. Sebab susah. Alladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'in fajliduhum 80 jaldah. Maka kalian pukul dengan 80 kali pukulan. Kemudian jangan pernah terima lagi persaksian orang itu. Apalagi pembunuhan, perampokan, pencurian, perzinahan, dan apa tadi? Menuduh perzinahan. Dan sebagian lagi mengatakan mabuk-mabukan, mabuk beneran. Kalau mabuk-mabukan takutnya dibilang nggak mabuk, mabuk beneran, mabuk, dipukul. Kalau pemalsuan tidak diatur. Nah, di antara perbuatan-perbuatan ini disebutkan, ini namanya kaedahnya dalam hukum fikih disebut sebagai hukum had. Hukum had artinya perbuatannya disebut oleh Al-Quran dan hukumannya ditentukan oleh Al-Quran. Kita tidak bisa intervensi, kecuali tadi pembunuhan, Allah memberi ruang kepada ahli waris kalau mau memaafkan, itu saja. Maka ramai di Saudi Arabia tempo hari kasus pembunuhan Jamal Khashoggi. Yang dibunuh di mana? Yang dibunuh di Turki. Wartawan Saudi Arabia yang dibunuh di kedutaan Saudi Arabia, di konsulat Saudi Arabia di Turki. Itu dibunuh itu sedemikian, saya tidak tahu bagaimana secara pembunuhannya sampai jenazahnya tidak ditemukan. Nah, kepada pelakunya ini pada sidang yang terakhir kemarin di Saudi Arabia ada beberapa pelaku yang akhirnya dapat pembebasan, sehingga Saudi Arabia dikecam oleh dunia internasional karena dianggap tidak menegakkan keadilan. Kenapa dapat pembebasan? Karena ahli warisnya apa? Ahli warisnya memaafkan.
tapi memaafkannya tanda petik ini karena ada ongkosnya dan seterusnya. Di luar itu, di luar perbuatan-perbuatan itu kategorinya bukan lagi hukum had. Di luar itu namanya hukum jarimah at-ta'ziriyah, perbuatan yang hukumannya, perbuatan dan hukumannya bukan Al-Quran yang menentukan, tetapi penguasa atau negara. Misalnya sekarang ini penyelundupan heroin. Penyelundupan heroin akibatnya lebih besar dari sekedar pencurian. Maka boleh negara menentukan hukumannya. Hukumannya boleh maksimal hukuman mati. Karena apa? Karena akibat dari penyelundupan heroin itu lebih dahsyat dari sekedar pencurian, walaupun tidak diatur di dalam Al-Quran, karena dia merusak masyarakat, maka dia dihukum apa? Dihukum mati. Kira-kira kalau korupsi pantas nggak dihukum mati dalam Islam nih? Di Indonesia belum ada koruptor yang apa? Yang dihukum mati, belum ada kan? Korupsi itu, ini jadi pertanyaan nih. Korupsi itu sebetulnya kategorinya pencurian atau bukan? Kenapa tidak diatur bab pencurian di Indonesia, tapi diatur sendiri apa? Korupsi. Termasuk di negara kita tidak diatur sebagai pencurian, tapi diatur sebagai satu aturan tentang istilahnya kejahatan yang luar biasa. Jadi ada 5 di Indonesia diatur kejahatan yang luar biasa: terorisme, korupsi, kemudian human trafficking, perdagangan manusia, kemudian apalagi ethnic cleansing kalau ada, tapi tidak ada di Indonesia ethnic cleansing. Tapi korupsi tidak diatur sebagai pencurian, karena korupsi terutama di Indonesia harus memenuhi unsur kerugian negara. Jadi harus ada melawan hukum, harus ada kerugian negara. Kalau pencurian, sekali orang mencuri handphone saya, kemudian saya melapor polisi, besoknya dia minta maaf, gugur tidak perbuatannya? Kemudian dia minta maaf, dia kembalikan handphone saya atau dibelikan yang lebih baru, tetap terjadi apa? Tetap perbuatannya sebagai pencurian walaupun diganti. Tapi kalau korupsi, kalau belum ketahuan sama negara uangnya dipulangin, atau begitu diaudit sama auditor uangnya dipulangin, maka unsur kerugian negaranya hilang, korupsinya nggak jadi. Jadi diambil rame-rame, begitu ketahuan oleh negara, oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh aktivis anti korupsi, kemudian rame-rame ngembaliin, maka korupsinya apa? Korupsinya batal katanya, karena unsur kerugian negaranya tidak terpenuhi. Itu terjadi di negara kita. Nah, korupsi ini di Saudi Arabia atau di negara muslim lainnya juga tidak diatur dengan potongan hukuman potong tangan. Juga tidak diatur dengan apa? Hukum potong tangan. Karena dia tidak dimasukkan dalam pencurian. Sebab pencurian itu harus, yang disebut pencurian itu tidak boleh ada subhatul milik, subhah kepemilikan. Ini jelas handphone saya, kalau ada orang mengambil, dia mencuri karena ini murni milik saya. Tapi kalau korupsi, yang mencuri uang negara itu juga bayar pajak misalnya, maka di sana dianggap ada subhat kepemilikan dia di situ, sekecil apapun.
maka dia tidak dikategorikan dalam potong tangan. Waktu itu di Saudi Arabia ramai ketika para pangeran ditangkap oleh siapa? Oleh Pangeran Muhammad yang sekarang anaknya Raja Salman, ditangkap, dipenjara. Tapi di penjaranya jangan kita bayangkan di Cipinang, di penjaranya di hotel-hotel, karena yang ditangkap nih pangeran. Salah satunya Pangeran Walid Ibnu Talal. Pangeran Walid ini ditangkap, kemudian disimpan di Marriott Hotel. Disimpan di Marriott Hotel. Kebetulan dia pemilik hotel Holiday Inn. Jadi selama di hotel kurang lebih 3 bulan disimpan di hotel Marriott, dia mengatakan, saya beruntung jadi saya belajar manajemen dan pengaturan hotel Marriott, sebab lawan saya pemilik hotel Holiday Inn. Tapi ini cara di Arab untuk ngembaliin uang korupsi. Rupanya walaupun disimpan di hotel tetap juga gerah. Akhirnya mereka balik ngembaliin uang korupsi. Pangeran Walid ini, Bapak Ibu sekalian, Pangeran Walid ini anaknya Pangeran Talal. Pangeran Talal ini salah satu anak dari pendiri kerajaan Arab Saudi, yaitu siapa? Yaitu Muhammad bin Abdul Aziz As-Saud. Pangeran Talal tidak bisa jadi raja di Saudi Arabia karena di masa mudanya dulu bandel dan membawa lari uang negara, kemudian menikah dengan orang Libanon, lahirlah anaknya ini Pangeran Walid. Pangeran Walid sekarang yang punya stasiun televisi CNN, punya Twitter, punya. Jadi kalau bapak-bapak menggunakan Twitter itu yang untung Pangeran Walid. Ini tadi korupsi. Penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bagian dari takzir. Dia bukan had, tapi apa? Takzir. Jadi ahkamul had ini 6 ini tadi. Tapi kalau penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masuknya kategorinya takzir. Nah, takzir ini negara yang menentukan. Nah, masalahnya kalau yang menghinanya Presiden Prancis, tidak mungkin kita menghukum Presiden Prancis. Karena apa? Karena wilayahnya di luar wilayah umat Islam, tidak punya kemampuan umat Islam, negara mereka. Maka cara paling efektif adalah apa? Memboikot perdagangannya. Oh, ternyata misalnya air mineral saja kita dari Prancis yang punya. Ini alhamdulillah sekarang sudah ada wakaf air di masjid-masjid, sudah ramai. Mineral kita bergantung pada Prancis. Contoh sederhana. Dan mungkin kita sudah di beberapa rumah tangga sudah sangat tergantung, minumnya pakai air mineral. PDAM-nya nggak bisa jadi air minum misalnya. Minumnya pakai air mineral, di perjalanan pakai air mineral, sampai di kantor pakai air mineral. Sudah. Nah, itulah yang dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah terkait dengan apa? Terkait dengan pernyataan Presiden Prancis tadi. Lalu kalau mereka bisa melakukan boikot itu, sementara kaedah dasarnya orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ada ulama yang berpendapat sangat keras. Ini karena tadi tidak diatur dalam Al-Quran secara rinci, maka ada ulama yang berpendapat sangat keras seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menulis satu buku judulnya As-Sarimil Maslul ala Syatimir Rasul, pedang yang terhunus bagi mereka yang apa? Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sangat keras. Tapi ada juga ulama yang berpendapat lain lagi. Karena tadi saya katakan apa? Karena tadi saya katakan dia bukan ahkamul hudud yang aturan perbuatannya
dan aturannya diatur oleh Al-Quran secara detail. Tetapi dia merupakan takzir, dan kalau takzir itu merupakan kewenangan negara untuk menentukan, dan negara bisa jadi hukumannya hukuman mati, bisa jadi penjara seumur hidup, dan seterusnya. Di Pakistan, kasus yang paling menarik perhatian media bahkan dunia internasional adalah kasus Asia Bibi. Asia Bibi ini juga hubungannya dengan kekerasan, dengan fundamentalisme. Orang hanya melihat sisi kekerasannya umat Islam, tapi tidak melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Asia Bibi ini melakukan penghinaan kepada Al-Quran. Kebetulan agamanya Kristen. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di Pakistan itu orang-orang Kristen umumnya orang miskin. Kurang lebih sekitar 90% penduduk Pakistan itu Islam, 10% itu dari agama yang berbeda. Dari 10% itu, dalam sistem konstitusi mereka, DPR itu 90% kursinya wajib orang Islam, 10% kursi itu dialokasikan untuk minoritas. Jadi tidak boleh orang Kristen begitu misalnya, atau orang dari agama lain, Hindu, Buddha, mencalonkan diri untuk jadi DPR melebihi batasan berapa? 10%. Karena mereka sejak awal menyebut negaranya Islamic Republic of Pakistan. Apa yang terjadi kepada Asia Bibi? Asia Bibi ini menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh hakim diputus hukuman mati. Menteri urusan minoritas, jadi karena agamanya agama minoritas, Menteri urusan minoritas kemudian komentarnya dikutip oleh media massa yang menyatakan bahwa undang-undang tentang penistaan agama ini adalah undang-undang abad kegelapan, abad jahiliyah. Ini unik. Asia Bibinya belum dihukum mati nih, baru dinyatakan divonis, tapi belum dihukum. Menteri urusan minoritas ditembak mati karena menyatakan apa? Undang-undang tentang penistaan agama ini undang-undang yang kelam. Akhirnya ditangkaplah itu pelaku ekstremisnya, kalau bahasa kita sekarang, dipenjara, dihukum mati lagi. Jadi sudah menteri mati, yang menembak apa? Mati. Ada kemudian gubernur wilayah Punjab, politisi seperti umumnya politisi, sedang mencari simpati. Dia berkunjung ke Asia Bibi, setelah berkunjung bikin pernyataan lagi, bikin pernyataan bahwa begini-begini, yang dia kemudian ditembak mati lagi oleh ajudannya sendiri. Ajudannya yang menembak, ajudannya ditangkap, dihukum mati lagi. Sudah berapa orang? Sudah 4 orang mati. Perkaranya sampai ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung, Asia Bibi ini dinyatakan dibebaskan karena tidak cukup alat bukti dan seterusnya. Pengacara yang membela Asia Bibi, begitu Asia Bibi putusannya keluar, langsung kabur ke Australia. Jadi dia nggak menikmati keberhasilannya dia, sebab langsung diancam apa? Diancam mati. Nah, ini satu contoh bagaimana persoalan penistaan agama memang sangat sensitif dalam Islam. Jadi Asia Bibi yang dinyatakan dibebaskan oleh Mahkamah Agung sampai hari ini tidak berani dikeluarkan. Karena apa? Karena diancam hukuman mati. Nah, kalau sudah begini, yang bermain kemudian negara-negara Eropa, diberikanlah suaka apa?
suaka politik. Jadi kalau Eropa mengatakan ini kebebasan berpendapat, ini ungkapan kebebasan masyarakat, sesungguhnya tidak murni juga, karena pasti mereka mengintervensi setiap negara, diberikan kebebasan, diberikan suaka politik, bahkan diberikan warga negara kehormatan oleh mereka. Nah, itu contoh satu Asia Bibi. Contoh lain banyak lagi contohnya kalau di Pakistan kasus-kasusnya ini. Jadi penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena babnya diatur oleh negara, maka setiap negara mengaturnya berbeda-beda. Nah, kalau di Indonesia ini maksimal hukumannya penistaan agama itu hanya 5 tahun. Hukumannya hanya 5 tahun. Maka kemarin Ahok itu dihukum kalau tidak salah 2 tahun. Nah, sekarang sudah jadi komisaris Pertamina. Begitu keluar. Setelah berjuta-juta umat Islam melakukan demo, itu pun baru dinyatakan sebagai tersangka, baru diproses oleh pengadilan. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena demikian itulah maka Timur Tengah melakukan boikot. Berbeda dengan pembunuhan, berbeda dengan pencurian, berbeda dengan perampokan al-harabah, berbeda dengan perzinahan, atau yang berikutnya dengan qadhaf, karena qadhaf diatur oleh Al-Quran, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'i, dan seterusnya. Kemudian kita melihat dalam hal pembunuhan, tadi saya katakan ada ruang maaf. Nah, ruang maaf itu jika ada yang memberikan pemaafan, dia ditukar dengan denda. Dendanya memberikan apa? Memberikan, kalau dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan unta, kalau sekarang diganti dengan uang. Mohon maaf. Saya kira demikian pengantarnya. Silahkan jika ada yang bertanya, jika ada yang berkomentar, jika ada yang tidak disampaikan. Fadhal. Silakan Bapak-bapak sekalian. Baik, bila belum ada saya tambahkan sedikit lagi. Maka pembunuhan dalam Islam itu, atau penistaan dalam Islam itu, seperti yang dilakukan oleh pemerintah atau Presiden Prancis itu, kategorinya adalah kalau dalam bahasa Inggris disebut defamation, dalam bahasa agama disebut sebagai qadhaf, yaitu menghina kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Dan Prancis ini terakhir kemarin Mahathir Muhammad menulis di akun beliau di Facebook dan di Twitter tentang Presiden Prancis, tapi yang terjadi kemudian oleh Twitter dan Facebook dihapus tulisannya Pak Mahathir karena dianggap menganjurkan kekerasan. Jadi sebetulnya Eropa itu mengaku kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresif, tapi begitu ada yang menulis ini dihapus. Nah, ini juga kan berarti tidak ada kebebasan berpendapat. Nah, itu double standard yang mereka punya. Mahathir hanya mengatakan kalau umat Islam itu mau keras, sebetulnya umat Islam itu bisa minta kisos kepada Prancis. Karena apa? Karena Prancis menjajah Aljazair ratusan tahun, dan 1,5 juta orang Aljazair meninggal di bawah kekuasaan Prancis. Kita ini sama Aljazair mirip-mirip. Nah, mirip-miripnya kita dijajah Belanda, Prancis dijajah, Aljazair dijajah oleh Prancis, dan dalam waktu yang panjang, 200 tahun kurang lebih dijajah oleh Prancis. Maka banyak orang Aljazair kemudian migrasi ke Prancis. Bukan cuma Aljazair,
Arab yang dekat dengan Afrika itu sudah Prancis jatahnya. Aljazair, Tunisia, kemudian Senegal di bawah Prancis. Yang tidak dijajah oleh Eropa itu cuma Saudi Arabia. Kenapa tidak dijajah? Sebab Saudi Arabia di atasnya dulu belum nggak ada apa-apanya, tidak punya harta apa-apa. Saudi Arabia baru mulai kaya sejak tahun 1970 ketika ditemukan minyak. Jadi orang Saudi itu baru mulai kaya kurang lebih 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Sebelumnya Saudi Arabia miskin, semiskin-miskinnya. Maka orang Indonesia kalau datang pergi haji disambut oleh orang Arab, karena orang Indonesia dianggap membawa berkah buat mereka, rahmat. Sampai perempuannya dipanggil Siti Rahmah. Sampai hari ini kita kalau haji bawa ibu-ibu dibilang apa? Siti Rahmah. Karena orang Indonesia baik-baik, datang dari Indonesia pergi haji dulu zaman pakai kapal laut, pakai layar, datangnya bawa cabai, datang bawa lada, datang bawa rempah-rempah yang semuanya tidak ada di Arab, dan mereka sangat miskin. Baru ditemukan minyak tahun 1970, itu pun menterinya bukan orang Arab, menterinya orang Yaman. Namanya adalah Muhammad Zaki Yamani. Jadi tidak menarik buat Eropa menjajah Arab Saudi. Tetapi walaupun begitu, tetap dihancurkan khilafah Turki Utsmani dengan cara memodali gubernur Arab untuk menyatakan keluar dari Turki Utsmani. Siapa gubernurnya? Gubernurnya Muhammad bin Abdul Aziz Al-Saud. Muhammad bin Abdul Aziz Al-Saud ini gubernur wilayah Madinah. Gubernur wilayah Mekah itu kakeknya Raja Abdullah yang dari Yordania, kakek buyutnya beliau. Jadi kakeknya Raja Abdullah yang Yordania itu gubernur wilayah Mekah, gubernur wilayah Madinah itu Muhammad bin Abdul Aziz Al-Saud. Kemudian mereka menyatakan keluar dari khilafah Turki Utsmani. Setelah keluar dari khilafah Turki Utsmani, yang mengasih modalnya adalah Inggris, yang memodalinya adalah Inggris. Jadi wilayah Arab Afrika dimodali oleh dijajah oleh Prancis. Kemudian wilayah Arab selain itu, misalnya Uni Emirat Arab yang sekarang sangat kaya, dijajah oleh Inggris. Dijajah pun bukan berarti diambil, karena tidak ada apa-apanya, tidak ditemukan apa-apa. Baru ditemukan minyak di tahun 1970-an, baru kemudian menjadi kaya raya. Saudi Arabia karena tidak punya aset apa-apa, tidak ada yang bisa dijajah, maka dimodalilah agar keluar, menyatakan keluar diri dari dari khilafah Turki Utsmani. Wilayah India, Pakistan, Bangladesh semua dijajah oleh Inggris. Maka Eropa itu peradabannya peradaban yang memusuhi umat Islam. Dulunya sangat memusuhi umat Islam. Harta-harta umat Islam dibawa lari. Dari India itu, kerajaan India itu kerajaan Muslim. Mughal Emperor, kerajaan Muslim, dibawa hartanya oleh Inggris, dicuri oleh Inggris. Sekarang mereka yang mengajarkan kita tentang demokrasi, mengajarkan kita tentang kebebasan berpendapat, mengajarkan kita itu. Padahal mereka yang mencuri harta umat Islam. Maka Saudi Arabia karena tidak dijajah, hanya menyatakan keluar dari dari Turki Utsmani. Lalu gubernur wilayah Madinah dengan gubernur wilayah Mekah berantem. Akhirnya gubernur wilayah Mekah kalah, mundur ke wilayah lebih timur, berdirilah negara baru, namanya negara Yordania. Yordania ini maka menjadi negara Hashimiyah,
karena mereka menganggap dari Bani Hashim, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sekarang ini ya rajanya Raja Muhammad, Raja Abdullah ini anak dari ibu yang ibunya Amerika. Jadi ayah beliau memiliki istri warga negara Amerika, lahirlah Raja Abdullah. Maka Raja Abdullah ini termasuk raja yang kata orang bahasa Arabnya saja pas-pasan waktu awal-awal menjadi raja, karena dididik oleh ibu yang berkeluarga negaraan berasal dari Amerika. Jadi umat Islam itu, terutama Saudi Arabia itu kerajaannya baru 100 tahun. Sebelumnya tidak pernah dikenal As-Saud, Ali Saud. Baru 100 tahun inilah berdiri kerajaan Ali Saud. Dan Prancis menguasai wilayah Arab Afrika, kemudian Inggris menguasai kawasan Teluk, kemudian mereka bersepakat, bukan cuma bersepakat, menyokong gerakan Yahudi lewat deklarasi Balfour 100 tahun yang lalu, yang menyatakan akan mengembalikan negara raya atau membuat satu negara bernama apa? Israel. Hasilnya sekarang berdiri Israel, bukan cuma berdiri Israel, 3 minggu yang lalu kurang lebih mereka menandatangani perjanjian damai antara Israel dengan Arab Emirat, Israel dengan Bahrain, mungkin sebentar lagi Israel dengan Saudi Arabia. Kalau Israel sudah tanda tangan dengan Saudi Arabia, maka kita semua kawasan Timur Tengah ini sudah dicaplok dalam tanda petik oleh Israel. Sekarang Israel sudah memiliki perjanjian perdamaian dengan Emirat Arab. Jadi wilayah Arab ini pertama secara politik sangat bergantung kepada Amerika, karena kekhawatiran diserang oleh Syiah, diserang oleh Iran. Saudi Arabia secara politik, secara pertahanan bergantung dengan Amerika, kekhawatiran dengan Iran. Kuwait apalagi sangat bergantung dengan Iran, sangat bergantung dengan Amerika. Bahkan ada pangkalan militer Amerika di Kuwait karena takut diserang oleh apa? Oleh Syiah, yaitu Iran. Saya kira demikian Bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Mohon maaf jika topik menjadi kemana-mana. Terus terang saya bingung mendapat broadcastnya. Ada yang mungkin keliru kali, judul pertama ada yang bilang ekstremisme, judul kedua nih ada yang mengatakan ekonomi umat, jadi bicaranya jadi kemana-mana tidak jelas. Barangkali demikian, kalau ada yang tidak ditanyakan lagi silahkan, kalau tidak saya akhiri. Semoga menjadi pembelajaran dan penambahan iman buat kita semua. Sekali lagi saya katakan bahwa Rasulullah SAW kemuliaannya tidak akan berkurang sedikit pun, walaupun orang-orang dari negara-negara kafir itu menghina Rasulullah SAW. Buat kita Rasulullah SAW seperti yang dalam satu hadis ketika ada seorang sahabat, kalau tidak keliru Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan, ya Rasulullah, aku telah mencintaimu dengan segala kemampuanku, dari lubuk hatiku, tetapi aku belum bisa mencintaimu melebihi diriku sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, salah kalau begitu, engkau harus mencintai aku bahkan melebihi dirimu sendiri. Itulah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan kita berharap pada hari kiamat nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan terakhir kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selamat dari wabah Covid ini. Rasulullah SAW mengatakan, tana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Sebagian besar kematian pada umatku itu disebabkan dua hal. Yang pertama at-ta'an, perang. Umatku banyak yang meninggal karena perang. Yang kedua kata Nabi at-ta'un. Di zaman itu sahabat tidak mengerti apa ta'un. Kata sahabat, faqila lahu ya Rasulullah arafna ta'an wa ma huwa ta'un. Ya Rasulullah, kita tahu itu perang, tapi ta'un itu apa? Ta'un itu kata Nabi SAW, wahzu a'daikum minal jinni wa fi kulli syuhadain. Ta'un itu adalah pukulan musuh kalian dari bangsa jin. Pukulan musuh kalian dari bangsa jin, dan yang meninggal kata Nabi SAW dia mendapatkan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin sekarang sederhananya kita, ini mungkin pembahasan di waktu yang berbeda, mungkin sederhananya kita sekarang kenal virus, ya kan, disebut virus dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, wahzu a'daikum minal jin, pukulan dari musuh kalian dari bangsa jin, dan siapa yang meninggal dia mendapatkan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak dokter yang meninggal, suster yang meninggal, masyarakat umum yang meninggal, kita doakan semoga mereka mendapatkan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini terbebas dari wabah ini, terbebas dari taun ini. Satu lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ataniya Jibril bil huma wat taun. Jibril datang kepadaku mengabarkan dengan dua penyakit. Yang pertama demam, kata beliau. Yang kedua wabah. Fa amsakatil huma bil Madinah, ditinggalkan penyakit demam itu di Madinah. Wa arsalatit taun ila Syam, kemudian kata beliau dikirim penyakit wabah itu ke negeri Syam. Maka di zaman Nabi tidak ada wabah. Di zaman Umar bin Khattab baru ada wabah. Wabah pun baru terjadi bukan di Madinah, terjadinya di mana? Di Syam. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terjadi di Madinah. Bahkan pada hari-hari terakhir ini kita tahu, walaupun wabah sudah di mana-mana, di Madinah itu paling dulu masjidnya dibuka oleh kerajaan Arab Saudi karena lebih menjanjikan ketenangan dan seterusnya. Itulah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal, Madinah tidak akan terjadi wabah. Barangkali demikian dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.